Luar Wonderful. biasa. Or as you sit down, why don't you share with someone around you something that God has done in your life this week? Ya, jadi Take a sharingkan moment. kepada sebelahnya apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Beautiful. Let's thank our worship team as well. Yes, terima Beautiful. kasih worship team. Thank you Luar for- biasa. Thank you for using your gifts to bless our church. Sudah memakai talenta untuk melayani di sini. Beautiful. Well, welcome to church, everyone. Selamat datang semuanya. It was wonderful to see you all. Thank you for joining us. Sangat luar biasa melihat saudara semua di tempat ini. Terima kasih telah bergabung. We want to give a special welcome to anyone who's here with us for the first time. Untuk saudara yang pertama welcome kali them. datang, selamat datang. Beautiful. So good. So good to be in the house of God together, right? Iya, sangat luar biasa kita bisa bergabung bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Wonderful. So, we are in the middle of a series talking about the book of James. Jadi kita berada di dalam series di dalam kitab Yakobus. It's funny because James is actually my middle name, so it's like Pastor Fraser James Brown. I don't know. Iya. That's funny. Anyway, so our prayer is that as we go through this book of James, that it would strengthen our faith. Jadi doa kami adalah ketika kita melewati kitab Yakobus ini iman kita akan dikuatkan. That yes, it is challenging, but it's also encouraging in our faith. Ya memang kitab ini menantang bagi kita tetapi juga menguatkan iman kita. The book of James so often throws us some serious challenges about the way that we're living. Di mana di kitab ini memberikan kita sesuatu hal yang menantang bagi kita. And often we realize just how much help we need. Dan sehingga kita menyadari kalau kita memerlukan banyak pertolongan dari Tuhan. But the good news is that Jesus is right there with us. Di mana kabar baiknya adalah Tuhan selalu bersama dengan kita. That He's given us His Holy Spirit to help us to live out what James talks about. Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk bisa dan membimbing kita menjalaninya bersama dengan Dia. And I know I'm far from perfect in the areas that James talks about, how we're called to live. Di mana saya sendiri juga jauh dari kata sempurna untuk mengikuti apa yang Yakobus katakan. But we're encouraged that God is with us as we live this out. Tapi Tuhan menguatkan kita di mana Dia selalu bersama dengan kita ketika kita menjalani kehidupan kita. So we don't do this because it sounds like a nice idea, Jadi kita melakukan ini bukan karena kedengarannya ide yang bagus because it's something that sounds good, atau kedengarannya hal yang bagus saja, but because it's the truth of the Word of God. tapi ini adalah kebenaran dari firman Tuhan. That this is the wisdom that Jesus lived by when Ini He was adalah here on earth. hikmat yang Tuhan berikan buat kita. And so throughout this series so far, we've looked at persevering through trials, Kita melihat banyak hal dari kitab ini, yaitu kita bertekun dalam penderitaan, being doers of the Word, melakukan, menjadi pelaku firman Tuhan, and the importance of having a genuine and a living faith. dan pentingnya untuk memiliki iman yang sejati. When our faith is tested through trials, through those things we need to persevere through, that is when we see what our faith is really made of. Ketika iman kita dicobai melalui, ketika kita harus bertekun di dalam penderitaan, disitulah kita bisa melihat iman kita. And so today we're going to go into James chapter 3. Kita akan melihat Yakobus pasal 3 pagi hari ini. And so another test of how genuine our faith is how we respond with our words. Jadi salah satu cara bagaimana kita melihat apakah kita memiliki iman yang sejati, bagaimana cara kita merespon melalui perkataan kita. When we're faced with temptation to be rude to someone or to be impatient, how do we respond? Ketika kita dihadapi oleh pencobaan di mana kita harus mungkin berkata kasar kepada orang lain, bagaimana respon kita? When our friends are gossiping or making rude jokes, how do we respond? Ketika teman-teman kita bergosip atau membuat lelucon yang mungkin di luar batas, bagaimana respon kita? The way that we speak is about far more than just whether or not we swear. Bagaimana cara kita berkata-kata lebih lagi daripada cara kita mungkin berkata kasar atau bersumpah. So we're going to go to James chapter 3 verse 1 and 2. Kita akan melihat pasal 3 ayat 1 sampai 2. Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Brutal. Thanks, James. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya.
So James is writing into the early church. That's a context he's writing this Di letter mana into. dalam konteksnya adalah Yakobus menuliskan ini kepada gereja mula-mula. And in that Jewish culture, that was most of the early church at that time, being a teacher was like seen as a big calling, a high calling. Di mana di orang Yahudi zaman tersebut adalah ketika mereka menjadi guru itu merupakan panggilan yang besar. And so as these Jews became Christians or followers of Jesus, they all wanted to be teachers. Ketika orang-orang Yahudi itu mengikuti Yesus, ketika zaman saat itu mereka mau menjadi guru. But James warns and says, hey, maybe you shouldn't all become teachers. Di mana Yakobus memperingatkan mungkin tidak semua orang menjadi guru. Jesus himself said that to the person that is given much, much will also be required. Di mana Yesus sendiri berkata kalau kita diberikan banyak hal, maka akan banyak hal juga yang kita diperlukan. Those who are given spiritual responsibility must steward it well. Ketika kita diberikan tanggung jawab spiritual, kita harus mengelolanya dengan baik. Those who are given much knowledge must steward it well. Di mana kalau kita diberikan pengetahuan yang baik, yang banyak, maka kita harus mengelolanya dengan baik juga. Those who are given a place to teach the word of God must also steward it well. Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk memberitakan kabar firman Tuhan, kita harus mengelolanya dengan baik juga. So God help me, help us. And so James makes this distinction because the very mouth that talks about the truth of the word of God, it wouldn't make sense for that same mouth to then go and speak rudely. Di mana dikatakan dengan mulut yang sama kita mengatakan berkat dan juga mengutuk. But James says we all stumble in many things. Di mana Yakobus juga berkata kita melakukan banyak kesalahan, tersandung dalam banyak hal. We all make mistakes. Kita semua melakukan We kesalahan. all fall into sin. Kita melakukan dosa. And so James, in this verse here, he's not talking about things that totally pull us away and out of following Jesus. Di mana Yakobus tidak hanya berkata tentang sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan saja, But things that hinder us, tetapi sesuatu yang merintangi kita. things that trip us up as we're trying to follow Jesus, Sesuatu yang membuat kita tersandung ketika kita mengikuti Yesus. things that might distract us. Sesuatu yang mungkin akan mengalihkan perhatian kita. Maybe it's a situation that we react angrily to. Mungkin situasi di mana kita meresponi dengan kemarahan. Maybe it's a negative attitude we have towards someone. Mungkin sikap yang negatif ketika kita melakukan kepada orang lain. And James, he writes he includes himself in this as well. Di mana Yakobus mengatakan kita, dia mengikutkan dirinya juga. But in this, James is not saying we all stumble and it's okay. Di mana Yakobus berkata, iya kita akan tersandung tapi nggak apa-apa. Yakobus tidak berkata seperti itu. He doesn't say because we all do it, it's fine. Yakobus tidak berkata karena kita melakukannya, semuanya kita melakukan jadi nggak apa-apa. Or because it's just a stumble, it's all right. Atau karena itu hal-hal kecil saja jadi nggak apa-apa. Yakobus tidak berkata seperti itu. If we look back at Hebrews 12, it tells us to throw off all of these things that would cause us to stumble. Di mana di Ibrani 12 dikatakan kita harus menanggalkan segala sesuatu yang merintangi kita. And then James says, anyone who is never at fault in what they say is perfect. Di mana Yakobus berkata kalau tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan dari cara berkatanya maka dia akan sempurna. Is that anyone here? Apakah ada dari kita yang sempurna di tempat ini? Anyone perfect? Apakah kita sempurna? Anyone here able to never swear, Apakah ada dari sini yang kita tidak berkata kasar to never speak negatively, atau berkata negatif to never moan or complain, atau tidak komplain to never gossip, atau tidak bergosip to never tease someone, atau mengejek orang lain or to never use an angry tone when we speak? atau tidak pernah menggunakan intonasi yang marah ketika kita berbicara kepada orang lain. Of course not, right? We all struggle in this area. Di mana tidak, kita semua kesulitan dalam area ini. And that's why I think this statement from James is so brilliant. Di mana statement kalimat dari Yakobus tersebut sangat brilian. Because in this one statement, James outlays his whole message for this section of Scripture. Di mana dia memenuhi segala pesan yang ada di dalam ayat ini. That James first shows the importance of the way that we speak. Di mana dia katakan sangat penting bagaimana cara kita berbicara. That there is power in what we say. Ada kuasa di dalam perkataan kita. The way that we speak reveals what's inside of us, reveals our spiritual maturity. Bagaimana cara kita berbicara menunjukkan kedewasaan spiritual kita. And in that, we all look at ourselves and we say, I'm not like that, I'm not perfect. Di mana ketika kita melihat ini, kita bisa melihat kalau ternyata kita bukan orang yang sempurna. So in that same statement, James shows us that we can't do this on our own. Di mana Yakobus katakan kalau kita tidak bisa melakukan ini dengan diri kita sendiri saja. And then if we know our Bible, we remember someone who did do that.
Di mana kalau kita melihat, membaca Alkitab kita, kita mengingat kalau ada orang yang melakukan ini. James points to our need for Jesus, Di mana Yakobus menunjukkan kalau kita memerlukan Yesus. the only one who was perfect in everything he said. Satu-satunya orang yang sempurna di dalam setiap perkataannya. And so James doesn't say it's okay that we stumble a little bit, but look to Jesus. Yakobus tidak membenarkan kalau misalnya kita nggak apa-apa, kita hanya tersandung sedikit. Tapi Yakobus katakan, mari kita arahkan pandangan kita kepada Yesus. Instead of excusing it or pretending it's not a big deal, we run to Jesus. Daripada kita beralasan dan menganggapnya tidak hal yang besar, tapi mari kita berlari kepada Yesus. We repent, we turn from what we've done. Kita meminta maaf, kita kembali lagi. And with everything James is talking about here, I think it's important for us to also realize that in our modern age, we have social media. Di mana ketika kita melihat ini di dalam dunia kita sekarang, kita memiliki sosial media. That this is not just talking about what we use our mouth for, but also what we type on our phones. Jadi tidak sekedar apa yang kita pakai mulut kita saja, tetapi apa yang kita ketik melalui handphone yang kita miliki. Often it can feel very easy to be rude when we're texting a message. Ketika kita mengechat sesuatu atau menuliskan pesan, sangat mudah untuk rasanya rude, kasar kepada orang lain. We don't have to deal with seeing the person's direct reaction to what we say. Kita nggak perlu melihat reaksi orang tersebut secara langsung. Maybe it's easy to make fun of people in comment sections. Mungkin sangat mudah untuk mengejek orang lain di dalam comment section. Or to gang up on someone in a group chat. Atau memarahi orang lain. It feels like less of a big deal, but I think James would say it's the same thing. Mungkin kelihatannya bukannya hal yang besar, tapi Yakobus katakan itu hal yang sama. Let's go on, James 3 verse 3 through to 6. Mari kita baca ayat 3-6. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take ships as an example. Although they are so large and driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Sounds pretty full on, right? Agak banyak ya, This little piece of flesh in our mouths. ada satu bagian dari tubuh kita. And so James uses such visual language for us to understand what he's talking about. Di mana Yakobus memberikan gambaran di dalam ayat tersebut. And so the first point he's making is that the tongue is so powerful, Di mana dikatakan kalau lidah kita sangat berkuasa. that our words have power. Di mana kata-kata kita memiliki sebuah kuasa. Proverbs 18 verse 21 says, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Di Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. So what we say matters. Apa yang kita katakan penting. What we use our tongue for matters. Bagaimana cara kita menggunakan lidah kita sangat penting. James says that like the bit in the mouth of a horse or the rudder at the back of a boat, that it leads the course of our lives. Sama seperti kalau kita mengenakan kekang pada mulut kuda atau kemudi di dalam kapal, sangat penting. The bit in the mouth of a horse is just a tiny piece of metal or material, Kekang di dalam mulut kuda adalah besi yang kecil, and yet it can guide the whole animal. tapi bisa mengendalikan hewan tersebut. The rudder at the back of a boat is such a small part of what the boat is, but it can guide the whole boat. Kemudi di dalam kapal tersebut adalah bagian yang kecil, tapi bisa mengemudikan kapal tersebut. In the same way, our tongue is such a small part of our body, yet it can guide the way that we live. Di mana sama seperti lidah kita, bagian yang kecil dari tubuh kita, tetapi bisa memimpin bagaimana kita berbicara atau bagaimana hidup kita. It has
power to lead us into life or into destruction. di mana membawa kehidupan atau perpecahan. What we say has the power to bring life to people, Apa yang kita katakan bisa membawa kehidupan bagi orang lain, to encourage, to bless, to strengthen, untuk menguatkan, untuk membangun orang tersebut, or to destroy, atau bisa juga membawa kehancuran bagi orang to tersebut, discourage and to curse. atau bisa mengutuk orang tersebut. And so we have a choice about how we use our words. Jadi kita memiliki pilihan bagaimana kita mau memakai mulut kita, bagaimana kita memakai perkataan kita. We can use them to build or to destroy. Apakah kita memakai untuk membangun atau malah menghancurkan? And then James uses the analogy of a fire to talk about the destruction that we can cause with our tongue. Di mana Yakobus berkata tentang api, kehancuran yang bisa dibawa oleh api tersebut. So about this time of the year in Australia, we call it bushfire season as we go into summer. Di mana di Australia ini akan memulai dari bushfire atau musim api. And so every year we hear these stories on the news of these massive fires that burn down people's houses, that kill people, that destroy wildlife. Di mana di musim panas di tempat di Australia banyak berita yang diberitakan tentang kebakaran yang terjadi di mana-mana. And they all start from a small spark. Di mana dimulai dari percikan api yang kecil. A bushfire doesn't start massive straight away. Kebakaran hutan tidak dimulai dengan suatu yang besar tetapi dari hal yang kecil. A small spark can destroy forests, can burn down homes. Percikan yang kecil tersebut bisa membakar hutan, bisa membakar rumah-rumah. And James says that is the power of our tongue. Dan itu adalah kuasa dari lidah kita. I'm sure we've all had a time where we can just wish we could just pull in the words we just said. Just pull them back in like we'd never said them. Pasti ada saatnya di mana kita ketika kita selesai berbicara kita pingin untuk mengambil perkataan itu kembali. Or we say something and we wish we said it with a nicer tone. Ketika kita berbicara mungkin kita berharap kalau kita memakai intonasi yang lebih baik. Or said something that's led to gossip and wish we never had. Atau mungkin ketika kita melakukan gosip, kita berusaha nggak mau berkata tersebut. Or we've gotten angry so quickly and just said something in that moment of anger. Atau ketika kita marah, kita hanya berkata-kata apapun yang kita pikirkan saat itu. It's just a moment, and that's the small spark that James is talking about. Dan itu momennya, itu percikan kecil yang terjadi. Just like a small spark in a bush can start a whole bushfire. Sama seperti percikan kecil yang terjadi, api kecil yang ada di dalam hutan bisa membakar seluruh hutan tersebut, seperti itulah perkataan These kita. sparks from our tongue can destroy relationships, Di mana percikan kecil dari perkataan kita bisa merusak sebuah can hubungan, tear down people's reputation, bisa meruntuhkan reputasi orang can lain, bring disunity. bisa membawa perpecahan. That the destructive power of what we say is so large. Kehancuran apa yang kita katakan dari mulut kita bisa berdampak hal yang besar. That when we're careless, when we're rash with our words, Ketika kita tidak berbelas kasihan, ketika kita tidak memikirkan apa yang kita ucapkan, when we allow ourselves to become so easily angry. ketika kita membiarkan diri kita untuk sangat mudah marah, We might have heard the saying, I grew up with it, that sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me. di mana ada perkataan dikatakan tongkat dan batu mungkin akan melukai tulang saya, tetapi perkataan tidak. But what a lie that is, hey? Tapi itu adalah sebuah kebohongan. The idea that someone can physically hurt me on the outside but can't hurt me with what they say, that's just false. Di mana itu hal yang pemikiran yang salah. Mungkin kita berpikir orang bisa melukai saya secara fisikal, tetapi tidak dengan hati saya. If I break my leg, maybe it takes 6 months to heal. Kalau saya patah tulang di kaki saya, mungkin 6 bulan perlu sembuh. But if someone says a hurtful word to me, that could hurt me for the rest of my life. Tapi ketika Right, it can orang take years to berkata heal. sesuatu yang menyakitkan kepada saya atau kepada kita, itu mungkin bisa sembuh, memerlukan waktu yang cukup lama untuk sembuh. So our words have power. Jadi perkataan kita memiliki kuasa. But equally, our words have power to bring life. Tapi perkataan kita juga membawa kuasa untuk memberikan kebangkitan, That kehidupan. an encouraging word in our moment where we desperately need help can change our lives, right? Ketika kita memerlukan sebuah penguatan, ketika kita mendengar penguatan tersebut bisa mengubahkan kehidupan That kita. I wouldn't be here today if people hadn't encouraged me and blessed me with their words. Saya mungkin tidak ada di tempat ini kalau orang lain tidak berkata perkataan berkat kepada saya. People who've allowed Jesus to lead them in the way that they speak. Mungkin orang-orang yang tidak membiarkan Yesus untuk berbicara kepada dia, mungkin mereka tidak ada di sini saat ini. Who've used their words to encourage and to build up. Di mana mereka memakai perkataan mereka untuk membangun, untuk menguatkan orang lain. But James says that on our own,
this is impossible. Di mana Yakobus katakan kalau kita melakukannya sendiri, maka akan sulit, tidak mungkin. We cannot live this out on our own. Kita tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa hidup mengenakan kekuatan kita sendiri. Let's go to verse 7 and 8. Mari kita baca ayat 7 sampai 8. All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind, but no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Makes the tongue sound like a snake, right? Ready to strike and kill you. Kedengarannya lidah ini seperti ular yang siap mematuk kita. I love the way that James uses these pictures, right? It's so brilliant. I love it. It's Saya awesome. sangat senang bagaimana Yakobus menggambarkan analogi ini. So James makes it very plain that we as humans have the ability to tame all kinds of animals. Di mana kita sebagai manusia bisa menjinakkan berbagai hewan. If we look at our zoos and our aquariums, we've got tigers and lions, and we've even trained killer whales to dance. Di mana kita Like bisa it's crazy. kita lihat di kebun binatang ada hewan-hewan buas yang dijinakkan, bahkan paus pembunuh pun bisa menari bersama dengan kita. We can have snakes climb all over us and not get bitten. Di It's mana crazy. kita lihat ada ular yang mungkin ada di pundak kita tidak menggigit kita. And yet we're powerless to control our own tongue. Tapi kita kesulitan untuk menjinakkan lidah kita. This tiny part of our body, Hal kecil, bagian tubuh yang kecil. that we cannot do it on our own. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. We lack self-control. Kita kekurangan pengendalian diri. That if we're apart from the Spirit, we can't show that self-control. Kalau kita jauh dari Roh Kudus, maka kita tidak bisa mengendalikannya sendiri. That when we're in the heat of an argument or being made to wait longer than we expected, Ketika kita berada dalam sebuah argumen atau harus menunggu lebih lama lagi. when we've had a hard day at work and our wife asks us to take the rubbish out, Ketika saya memiliki hari yang buruk dan lagi istri saya minta untuk membuang sampah. when we've asked our child 5 times to stop doing the same thing, Ketika kita meminta anak tersebut untuk tidak melakukan hal yang sama terus berulang dan berulang. that we each have a responsibility to allow Holy Spirit to help us in that time. Di mana kita harus meminta Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam situasi tersebut. I have a lovely young boy in my year 1 class, Saya mempunyai school. anak yang baik di kelas 1, but he talks so much. tapi dia senang berbicara. And I'll be like, okay, everyone, time to stop talking. Let's listen. Jadi ada saatnya di mana saya berkata, ayo semuanya kita stop berbicara, mulai untuk mendengarkan. And then when everyone's quiet, he'll say, okay, mister, I'll be quiet now. Jadi ketika semuanya diam, anak tersebut akan bilang, oke mister, saya akan stop berbicara sekarang. I'm just like, it's okay, you don't need to say, okay, mister, I'll be quiet now. Iya, ketika not quite saya it. bilang ke dia, nggak apa-apa, nggak usah berbicara. Terus dia bakal menjawab lagi, nggak apa-apa mister, saya bakal stop berbicara sekarang. And so instead of me talking to him now, I just do this. Jadi daripada saya berbicara dan dia ikut berbicara, akhirnya saya cuma tutup mulut saya saja. And then he does the same thing and he knows, I'm not going to talk anymore. Jadi dan akhirnya dia tahu, dia akan melakukan hal yang sama dan tidak berbicara. And sometimes we feel like we need to do the same thing, right? Dan terkadang mungkin kita perlu melakukan hal yang sama. Proverbs 13 verse 3 says, those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin. Amsal 13 ayat 3 dikatakan, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. But if we go back to James' analogy of the horse and the ship, Ketika kita kembali kepada analogi dari Yakobus tentang kekang di dalam mulut kuda dan juga kapal, we don't learn to control a horse better by leaving it in the stable. kita tidak mengendalikan kuda dengan cara meninggalkan dia di dalam kandangnya saja. We don't control a ship better by leaving it at the dock. Kita tidak mengendalikan kapal tersebut dengan cara membiarkan dia di pelabuhannya saja. We don't use our tongue or our words better by staying silent all the time. Kita tidak menggunakan lidah kita dengan baik dengan cara hanya membiarkannya diam saja. A skilled horse rider is able to steer any kind of horse. Di mana seorang pengendali kuda yang baik adalah dia bisa mengendalikan semua kuda. A skilled ship captain can steer a ship through storms. Jurumudi yang baik adalah dia bisa membawa kapal tersebut dengan aman. And so similarly, we need to hand over the control of our tongue to someone who is far better at it than us. Jadi kita mau memberikan
lidah kita, perkataan kita kepada seorang yang bisa memimpin kita dengan baik, yaitu Yesus. Jesus never used his words to destroy. Di mana Yesus tidak pernah menggunakan perkataannya untuk membawa kehancuran. He brought life and truth in everything he said. Dia membawa kehidupan dan kebenaran dari segala sesuatu yang dia katakan. If we read James 3 verse 2 again, anyone who is never at fault in what they say is perfect, Di mana able to keep their whole body in check. Di mana dikatakan di ayat 2, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jesus is that perfect example. Yesus adalah contoh yang baik, yang sempurna. We as humans cannot possibly tame our tongue on our own. Di mana kita sebagai manusia tidak bisa mengendalikan lidah kita sendirian. We cannot possibly have self-control. Kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendirian. But the sacrifice of Jesus is more than enough to forgive us and to help us into the future. Tapi pengorbanan Yesus yang membawa kita, yang membersihkan kita dan memberikan kita kehidupan. That as we allow him to, Holy Spirit will lead us in the way that we speak. Ketika kita memberikan akses tersebut, Roh Kudus bisa berbicara kepada kita. And so in this, we need Jesus. Di mana di situasi tersebut kita memerlukan Yesus. Let's read verse 9 through to 12. Mari kita baca ayat 9 sampai 12. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers and sisters, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Ayat 9 sampai 12. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. It's like James in the first 8 verses, I think he's gotten his point across enough, right? Di mana di dalam 8 ayat yang pertama Yakobus telah menekankan poinnya. But it's like he adds this bit at the end to say, you know, even if you think you're doing a good job, you still need Jesus. Di mana Yakobus juga menambahkan walaupun kita melakukannya semuanya dengan baik, tapi kita tetap memerlukan Yesus. Even if you get it right part of the time, the way that you speak, it still falls short. Mungkin kita berbicara dengan baik, tetapi kita tetap memerlukan Yesus. Even if we try really, really hard, Walaupun kita mencoba dengan sangat keras, it still falls short. kita tetap melakukan kesalahan. Maybe we might think and say, you know, 80% of what I say is good and maybe 20% is bad. Mungkin kita berpikir 80% dari perkataan kita adalah baik, tapi 20% dari perkataan kita buruk. James says you're still a salty spring. Tetapi Yakobus katakan kita tetap air asin. Maybe you're really amazing and 95% of what you say is good and only 5% is bad. Nah, mungkin kita benar-benar baik, 95% perkataan kita adalah hal yang baik, hanya 5% saja perkataan yang buruk. James says that is not the standard of God. Tapi itu bukanlah standar dari Tuhan. Because words show what is inside of us. Karena perkataan menunjukkan apa yang ada dalam hati kita. Out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Apa yang keluar dari perkataan kita, itulah hati kita. James says good trees cannot produce bad fruit. Di mana Bad trees cannot produce good fruit. dikatakan pohon yang baik tidak akan menghasilkan buah yang buruk, atau pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang baik. Tidak seperti itu. Even if we speak evil just a tiny fraction of the time, James shows that shows the evil inside of us. Di mana walaupun kita berkata buruk mungkin sedikit, itu yang menunjukkan hati kita. That we cannot speak in different ways depending on who we hang out with. Kita nggak bisa berkata tergantung dengan siapa kita berteman. This is so hard, right? Sangat sulit, bukan? We're surrounded by people in our lives that speak rudely, that make rude jokes. Kita dikelilingi orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin mereka berkata dengan kasar, membuat lelucon-lelucon yang kasar. People that swear all the time. Mungkin orang-orang yang berkata-kata kasar setiap saat. And we so often fall into that because of who we hang out with. Dan mungkin kita melakukan hal tersebut karena kita berteman dengan mereka. Or maybe it's because of what we watch and the music we listen to. Atau mungkin karena apa yang kita tonton atau teman-teman atau apa yang kita dengarkan. But how amazing is it that we have a perfect example that we can also follow. Tapi bagaimana
luar biasanya kalau kita memiliki seseorang yang bisa kita ikuti. That we don't have to follow the example of the world around us. Kita nggak perlu mengikuti contoh yang dunia ini berikan. We don't have to follow the examples we see on TV or in music. Kita nggak perlu mengikuti contoh apa yang TV atau musik katakan. But we can follow Tapi kita bisa mengikuti Yesus who not once spoke a sinful word, yang selalu bersama dengan kita, who lived a perfect life yang hidup sempurna, and was killed by us as humans. yang dibunuh oleh kita manusia, But then he rose again. tapi yang bangkit kembali, And he gives us that same power. yang memberikan kita kuasa yang sama, That he gives us his Holy Spirit to help us in this. yang memberikan kita Roh Kudus untuk bisa hidup di dunia ini. That this is not a matter of me just trying really hard and trying to never say anything bad. Bukan pentingnya kalau kita mencoba dengan keras, berusaha dengan keras dan tidak berkata-kata kasar. Sometimes maybe we do just need to try a little bit harder and allow God to lead us in that. Mungkin kita perlu melakukan itu dan membiarkan Tuhan untuk memimpin kita. That as we put our faith in Jesus, he takes all of those negative words we've spoken, everything we've done, Ketika kita menaruh hidup kita di dalam Tuhan, mempersilahkan Dia untuk bekerja di dalam kehidupan kita, Dia akan membantu kita. and in exchange for that, he gives us forgiveness and restoration. Ketika kita mengakui perbuatan kita, Dia akan memberikan kita pengampunan dan keselamatannya. And the gift of the Holy Spirit. Dan Roh Kudusnya bersama dengan kita. As we focus on the Word of God, as we ask Holy Spirit to lead us, that we will see this happen in our lives. Ketika kita fokus kepada firman Tuhan, apa yang Dia katakan, ini akan terjadi dalam kehidupan kita. If we fill our hearts with the truth of the Word of God, then that's what's going to come out. Kalau kita penuhi diri kita dengan apa yang Tuhan katakan, kebenarannya, maka itu akan keluar dari mulut kita. When I was younger, I really struggled with this. Ketika saya muda, saya sangat sulit untuk melakukan ini. I grew up playing cricket in Australia, and so cricket culture in Australia is really not a great place to be if you want to speak nicely. Saya bertumbuh di dalam kriket, olahraga kriket, dan ketika saya besar di sana sangat sulit untuk berkata-kata dengan baik karena pergaulannya tidak baik. Almost feels like a competition. Who can fit the most swear words into one sentence? Di mana saya merasa ketika saya bertumbuh di situ, siapa yang bisa paling banyak berkata-kata kasar. And so often I would fall into that and just speak like everyone else around me because that's normal. Dan saat itu saya berkata-kata seperti apa yang orang lain katakan. But that's not what Jesus calls us to do. Tapi Tuhan memanggil kita untuk tidak melakukan itu. Jesus calls us to stand out, to be the light on the hill, to be the difference in our community. Yesus panggil kita untuk berdiri, untuk membawa perbedaan, untuk menjadi terang. And something that I found so powerful in helping me to stop doing that Dan ada hal yang membantu saya untuk stop, untuk tidak melakukan ini lagi. was praying part of Psalm 51. Untuk mendoakan dari Mazmur 51 I'm going to read verse 10 to 12. ayat 10 sampai 12. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharunilah batinku dengan roh yang teguh. And so this morning, let's take a moment to repent, to make that our own prayer. Jadi mari kita ambil pagi hari ini waktu untuk bertobat, mengakui kesalahan kita, untuk berdoa. To say, God, I'm sorry for where I've used my words to tear down. Untuk meminta maaf sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku bagaimana aku berbicara. Mungkin pembicaraanku, perkataanku menghancurkan orang lain.